bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Rentuene dari Fakultas Keperawatan semester 1, kelas A2 dengan NIM 2114201053. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan pada kesempatan ini tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah agama dan dosen pengampu Pendeta Stanley James Sela, STH, MTH. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi yang akan saya bawakan, yaitu haid, nifas, dan menyusui. Haid, menstruasi merupakan proses alamiah yang terjadi pada setiap perempuan sebagai tanda bahwa organ reproduksi sudah berfungsi matang. Menstruasi adalah perdarahan dari uterus yang terjadi secara periodik dan siklik. Hal ini disebabkan karena ada pelepasan deflasi akibat hormon ovarium. Nifas merupakan hal penting untuk diperhatikan guna menurunkan angka kematian ibu. Nifas merupakan sebuah fase setelah ibu melahirkan dengan rentan waktu kira-kira selama 6 minggu. Masa nifas dimulai setelah plasenta keluar sampai alat kandungan kembali normal. Menyusui adalah suatu proses alamiah yang besar artinya bagi kesejahteraan bayi, ibu, dan keluarga. Namun, sering ibu tidak berhasil menyusui atau menghentikan menyusui lebih dini. Menyusui juga mampu menurunkan berat badan ibu secara bertahap. Kita masuk ke pembahasan haid menurut pandangan Alkitab. Menstruasi Kristen dalam kitab Imamat 15 ayat 19, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehan itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam kain cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang dia tiduri selama ia cemar kain menjadi najis juga. Hubungan seks saat menstruasi Kristen dalam kitab Imamat 18 ayat 19, janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan. Untuk menyikapi aurat hak perempuan memperoleh pendidikan Kristen. Demikian penjelasan tentang haid perempuan menurut Kristen. Sebagai umatnya, kita harus merenungkan diri bagaimana penerapannya dan menjadi tujuan hidup orang Kristen. Dalam hukum Taurat, Musa mengatakan bahwa hukum Taurat membuat perbedaan yang tertera bahwa antara yang bersih dan yang kotor, antara yang kudus dan tidak kudus, dan juga antara yang najis dan tidak najis. Dalam kitab Imamat 10 ayat 10, yang termasuk tidak kudus pertama-tama ialah penajisan seremonial. Bukan secara moral, namun dapat pengecualian, yaitu dilakukan secara sengaja. Siapa yang najis tidak diperbolehkan untuk melayani di tempat suci dan tidak boleh bersekutu dengan teman seagama. Penajisan seremonial itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Untuk itu diadakannya cara untuk pentahiran, mengajarkan tentang manfaat berdoa bagi orang Kristen. Nifas menurut pandangan Alkitab. Dalam kitab Kejadian ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya itu dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua karena tahu bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Menyusui menurut pandangan Alkitab. Menyusui merupakan perwujudan untuk menjalani hukum kasih yang diajarkan Yesus.
Adapun ayat pendukung tertera pada Lukas 11 ayat 27 yang berbunyi ketika Yesus masih berbicara berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata padanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Kisah Musa Keluaran 2 ayat 1-10. Kemudian kisah Nabi Samuel 1 Samuel 1 ayat 21-23 berbunyi, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya dan mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana, suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Dan tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Demikian penjelasan saya mengenai materi haid, nifas, dan menyusui dalam pandangan Alkitab. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi para pendengar. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan karena di sini kita semua sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, saat ini saya ingin memperkenalkan kampus tempat saya kuliah. Tentunya sudah terakreditasi dengan baik, yaitu akreditasi B, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah memiliki 6 fakultas dengan 7 program studi, 1 profesi nurse. Untuk itu, Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah tidak perlu diragukan lagi. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.